Kita akan mempunyai banyak peluang pasar di negara-negara IAIU, apakah itu di Armenia, Rusia, Belarus, Kirgistan, dan Kazakhstan ya, dengan potensi pasar yang cukup besar yaitu 179,8 juta jiwa. Perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan juga Uni Ekonomi Eurasia atau Indonesia FTA, Indonesia EU FTA segera dijalankan dalam rangka penguatan akses pasar. Ya, Menteri Perdagangan menyebutkan bahwa perjanjian perdagangan dengan Uni Ekonomi Eurasia ini akan mendorong pelaku usaha Indonesia untuk memaksimalkan potensi ekspornya. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan optimismenya terhadap perjanjian perdagangan bebas Indonesia, Uni Ekonomi Eurasia yang tertuang dalam Indonesia EA-EU FTA yang akan segera disepakati kedua pihak. Di mana perjanjian ini akan menjadi momentum penting dalam penguatan akses pasar dan posisi strategis Indonesia di kawasan Eurasia. Mendak menegaskan akan mendorong pelaku usaha Indonesia untuk memaksimalkan ekspor ke kelompok negara Eurasia. Tercatat kawasan Eurasia terdiri dari 92 negara berdaulat seperti Belarusia, Armenia, Georgia, hingga Azerbaijan, memiliki potensi pasar yang cukup besar. Untuk itu, Menteri Perdagangan mengajak seluruh pemangku kepentingan, Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Usaha hingga pelaku bisnis Indonesia dan negara-negara Uni Ekonomi Eurasia untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan Indonesia EA-EU FTA ini. Kita akan mempunyai banyak peluang pasar di negara-negara IAIU, apakah itu di Armenia, Rusia, Belarus, Kirgistan, dan Kazakhstan ya, dengan potensi pasar yang cukup besar yaitu 179,8 juta jiwa. Mendak menambahkan hingga saat ini perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia menunjukkan tren positif. Pada 2024, kedua pihak mencatatkan total nilai perdagangan sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir dari 2020 hingga 2024, rata-rata pertumbuhan perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia tercatat sebesar 21,45%. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengklaim kepercayaan investor asing pada perekonomian Indonesia mulai kembali meningkat. Ya, hal ini terbukti dari masuknya aliran modal asing ke pasar obligasi domestik. Meski perekonomian global masih terus fluktuatif, para investor global menilai jika risiko investasi di Indonesia makin rendah. Selisih imbal hasil antara surat berharga negara dan obligasi pemerintah Amerika turun dari 240 bps ke 197 bps. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, rendahnya yield spread antara SBN terhadap US Treasury itu mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Nah, saya tunjukkan tuh SBN yang di bawah kurva yang kanan bawahnya itu ada keterangan tuh SBN tadinya totalnya outflow tapi Desember sudah inflow 2,64 triliun. SRBI Desember sudah inflow 21,17 triliun. Saham juga sekarang Desember sudah inflow 3,49 triliun. Jadi sepertinya ada perbalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Purbaya menambahkan depresiasi rupiah dinilai masih relatif moderat dibanding dengan sejumlah negara berkembang lain seperti India dan Turki. Hal ini menjadi indikator optimisme para pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia yang terus menguat. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, meski kepercayaan investor cukup tinggi, Presiden Prabowo Subianto berharap investasi asing yang masuk ke Indonesia bisa bermanfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mengambil segala bentuk kesempatan kerjasama strategis dengan negara-negara lain, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Terlebih lagi Indonesia tercatat sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-8 secara global. Untuk itu potensi kerjasama strategis dan investasi dari negara maju dan berkembang sangat terbuka luas. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga selalu berkomitmen terhadap masuknya investasi harus bermanfaat besar bagi masyarakat, di mana investasi harus benar-benar bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan elit. Pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih. Saudara-saudara sekalian, boleh kita anggarkan ratusan triliun, kalau itu tidak sampai ke rakyat, sangat sedih kita. Sangat sedih kita. Ya. Tapi saya terima kasih sekali lagi, saya didukung menteri-menteri yang setia kepada bangsa dan rakyat. Saya minta ke mereka, jangan setia kepada Prabowo. Prabowo datang, Prabowo bisa pergi. Prabowo manusia. Setia kepada Republik, setia kepada rakyat. Pemirsa, PT Harta Dinata Abadi Tbk memperkirakan industri emas Indonesia memasuki fase baru menjelang 2026, ditopang oleh permintaan yang tinggi, ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter, hingga ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Direktur Investor Relations Harta Dinata Abadi Tendra Krisnanda menilai bahwa kondisi ini mencerminkan perubahan struktural dalam peran emas di tingkat global maupun nasional. Yang menyampaikan tingginya permintaan emas global hingga akhir 2025 didukung oleh pembelian agresif Bank Sentral Global. Permintaan yang kuat dari Bank Sentral dan investor global menunjukkan hanya pergeseran cara pandang terhadap emas, terutama di tengah meningkatnya tekanan utang dan ketidakpastian ekonomi. Di dalam negeri, manajemen Harta Dinata menyebut arah kebijakan juga menunjukkan dukungan terhadap penguatan industri emas nasional. Kebijakan yang dimaksud adalah pajak ekspor emas yang akan berlaku mulai 2026 dengan tarif 7,5% hingga 15%. Berdasarkan tingkat pemrosesan dan harga emas global, kebijakan ini diproyeksikan mendorong peningkatan pasokan emas untuk pasar domestik, sekaligus memperkuat industri pemurnian dan manufaktur lokal. Ya, sektor kesehatan menjadi mesin baru pertumbuhan Astra. Langkah PT Astra International Tbk mendiversifikasi bisnis ke sektor layanan kesehatan dinilai menjanjikan dan berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru pada tahun 2026. Ya, investasi puluhan triliun rupiah digelontorkan Astra ke platform digital hingga rumah sakit fisik untuk membangun bisnis yang lebih defensif dan berkelanjutan. Analis menilai investasi Astra di platform digital Halodoc serta rumah sakit Hermina dan Heartology akan mulai memberikan kontribusi laba yang lebih stabil seiring meningkatnya skala dan kematangan operasional. Diversifikasi ini dinilai strategis untuk meningkatkan produktivitas aset serta mengkompensasi tekanan imbal hasil ekuitas di sektor bisnis tradisional Astra. Prospek positif sektor kesehatan didukung kuatnya permintaan domestik pertumbuhan kelas menengah serta potensi sinergi antara telemedis dan jaringan rumah sakit fisik. Namun analis mengingatkan adanya resiko regulasi BPJS Kesehatan seperti penerapan kelas rawat inap standar yang berpotensi menekan margin operasional. Implementasi sistem ERP dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan menahan kenaikan biaya.